Udah Firman sudah Firman sudah. Yang mau berapa Firman? Dulu coba kamu. Jadi Mas Agung. Oke, barisnya seperti kemarin waktu di pasangan ya. Ayo. Berbaris. Ya. Oke. Halo teman-teman, menghadap ke sumber suara. Halo teman-teman, menghadap ke sumber suara. Oke. Tim resiliensi 3 langkah ke depan jalan. Untuk semuanya 2 langkah ke depan jalan. 1, 2. Oke, tim adaptif 1 langkah ke depan jalan. 1 langkah ke depan jalan. Oke, tim kolaboratif 2 langkah ke depan jalan. Oke, tim resiliensi 2 langkah ke depan jalan. Oke, 1 langkah ke belakang jalan. Nah, gitu. Oke. Hadap kiri gerak. Oke. Lencang kanan gerak. Lencang kanan yang bergerak itu sebelah kirinya ya. Ke sebelah kiri geraknya. Geraknya ke sebelah kiri. Geraknya ke sebelah kiri. Kalau lencang kanan, yang paling kanan diam di tempat. Nah, yuk. Kepal. Sip. Nah, tangannya seperti menunjuk temannya sebelah kanan ya. Jangan. Ya jangan. Oke. Tegap gerak. Tadi ini kayaknya ada yang menghilang dari kelompok adaptif. Iya, pulang 1 Kak. Ke kampus 1 Kak. Kampus. Oh, oke. Siapa tadi? Habis. Oke. Oke. Hadap kanan. Gerak. Nah, oke. Oke, sebelum kita mulai asik-asikan bareng, joget bareng, apakah masih ingat gerakan yang sempat bukan. Gerakan yang sempat kita pelajarin bareng-bareng kemarin, senam? Ingat. Oke, kita tes ya. Gerakan pertama apa? Tepat sekali, jalan di tempat. Oke, kita mulai. Bentar, langsung kita rekap aja. Gerakan yang kedua. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, tepat sekali. Wah, masih pada ingat aja nih. Kalau gerakan yang ketiga. Oke, kanan kanan, kiri kiri. Terus yang terakhir. Maju berapa langkah? Berapa yuk? 4. Oke. Habis maju 4, mundur 3. bentar, ada yang miss. Tepuk dulu, bener. 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7. Oke, sip. Ini udah pada inget nih. Tadi yang jawab ini udah pada inget. Tapi kayaknya ada yang belum jawab tadi, nggak tahu itu inget apa enggak. Makanya kita lihat, kita ini bareng, nanti bareng-bareng. Kira-kira nanti ada yang bertabrakan kayak kemarin, atau memang sudah kompak bareng-bareng. Oke? Siap teman-teman? Mau langsung musiknya atau kita coba dulu? Musiknya. Coba dulu kali ya Kak ya. Oh iya. Coba dulu buat ingat-ingat ya. Ya, betul sekali. Oke. Kita mulai 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.
4, 5, 6, 7, 8, kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, maju depan. 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7, tepuk. 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7, tepuk. Ada yang berani tali sepatu, ada yang berani tali sepatu, susah. Ada yang berani tali sepatu. Sehat ya bagi-bagi. Udah senam, sarapan lagi udah. Oke. Oke, karena semuanya kayak kelihatannya udah pada kompak-kompak nih. Bisa kita mulai dengan musik ya? Oke, bisa ya kompak ya? Oke, musik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kiri, Sambil ikut. kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, Kanan. kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, maju 1, 2, 3, Tepuk. 5, 6, 7, tepuk, 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7, tepuk, 1, 2, 3, tepuk. 5, 6, 7, tepuk. 1, 2, 3, tepuk. 6, 7. Jalan kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, Geser kanan. kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, Kiri, kanan. kiri, Geser kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. 2 kali kanan, Kanan. kiri, kiri, kanan, kanan, 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 kiri, kiri, maju 1,
1, 2, 3 tepuk 5, 6, 7 tepuk 1, 2, 3 tepuk 5, 6, 7 tepuk 1, 2, 3 tepuk 5, 6, 7 tepuk. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Cakep banget. Udah pada hafal dan kompak. Iya, agak melenceng-melenceng dikit tapi nggak Nggak apa-apa. Ya. Oke. Seru-seru. Aduh, napas habis. Napasnya habis ya dikit ya. Oke. Berarti sekarang kita akan kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Silakan teman-teman fasilitator akan membantu kembali ke tempat masing-masing dan seperti biasa teman-teman televisi juga bisa membantu teman-teman yang lainnya ya. Oke. Pelan-pelan, pelan. Ya, sudah sampai. Kurang. Ya, aduh capek. Kamu ngelakuin kaki. Berapa nih? Oh, ini dipindahin. Oke, setelah senam rasanya gimana teman-teman? Ngantuk. Udah panas. Udah panas? Ya. Kalian udah keringetan juga? Belum sih, tapi udah Belum lumayan sih. Kak. Oke. Apakah ada udah yang keringetan? Enggak. Masa keringetan? Belum juga? Belum. Enggak ya, oke. Berarti Makanya jangannya coba terlalu aku keringet aku. selagi harusnya ditambahin ya? Oh, impact ya, betul. Di lapangan bisa lagi ya. Oke teman-teman, Jalur permen untuk sesi selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Nadia. Kepada Ibu kami Dari persilakan. situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Gimana, seger ya habis senam ya? Melek, Bu. Sedikit, kurang panas. Oke, dijemur nanti jam 12 ya, biar panas ya. Peserta sekalian, untuk menjadi sukses, sebelum saya masuk ke inti topik saya, komunikasi nonverbal, untuk menjadi sukses, salah satu syaratnya kita harus sehat. Betul ya Pak Ferry ya? Betul. Kakak Fasil betul ya? Betul. Nah, salah satu cara menjadi sehat adalah badan kita harus bergerak. Karena manusia itu kan makhluk yang Tuhan karuniai kaki dan tangan. Jadi itu indikator bahwa kita tuh sebenarnya makhluk yang bergerak. Cuma karena perkembangan kehidupan kita jadi harus duduk lama, duduk di kelas, duduk di depan laptop dan lain-lain. Tapi luangkan waktu untuk bergerak. Jangan mager, rugi kalau yang mager. Kakinya nggak dipakai. Nanti kalau kakinya diambil juga sama Tuhan gimana? Waduh, ya, jangan. Makanya pakai kaki kalian untuk bergerak jalan. Tubuh kalian akan happy kalau kalian bergerak. Di samping itu, membakar kalori, lemak yang sudah di-intake waktu setiap kali kita makan. Jadi tidak ditimbun sehingga badan kalian jadi berkembang. Betul ya? Ada yang sudah merasakan badannya berkembang? Ada. Ada. Tadi yang badannya sudah berkembang malah geraknya pas Kak Bagas geser kanan, malah nggak geser. Oh, malah aku nih, Bu. Diem aja nggak geser ya. Oke, baik. Kemarin dengan Pak Ferry kita sudah belajar komunikasi verbal. Iya. Komunikasi verbal ada apa saja ya? Reminding coba kemarin cara-cara atau tipe-tipe komunikasi verbal. Asertif, Asertif, efektif. A, Efektif.
agresif. Apa Pasif lagi? agresif. Terus pasif. Terus apa lagi ya? Pasif agresif. Pasif agresif. Pasif agresif itu yang kayak gimana? Nyindir. Nyindir. Terus apa lagi? Ngerundel di belakang ya. Ngerasa Kalau agresif yang gimana? Selalu Dominan. Terus apa lagi? konfrontasi. Potong pembicaraan, menyerang, namanya agresif kan agresif. Nah yang dianjurkan yang mana? Asertif. Ini yang sebelah kiri kok diem aja ya, sebelah kiri saya ya. Yang jawab yang sisi kanan aja. Oke, sudah pada bangun kan? Nggak pada tidur kan ini yang sebelah kiri ini? Soko sebelah kiri. Oke, bangun ya, jangan tidur. Saatnya belajar. Belajar hari ini? Bersinar esok hari. Belajar hari ini? Bersinar esok hari. Sobat karir? Lebih siap, lebih baik. Oke, tepuk tangan. Ya, wake up, wake up, wake up. Oke, sekarang kita di samping belajar komunikasi verbal dan kalau waktu praktik kemarin tuh role play, wah banyak aktor dan aktris ya ternyata di sini ya. Luar biasa. Itu gunanya salah satu yang saya harapkan menemukan talent-talent lain dari diri kalian. Ada yang mau melamar jadi pemain sandiwara radio misalnya? Iya, ada. Ada yang sudah. Oke, mantap. Nah, kalau mendengarkan presentasi kalian, wah, komunikasi verbal sebagian besar sudah jago-jago. Ya, yang perlu sedikit diperbaiki mungkin 20 sampai ya 20%, 25% dari kemarin, tapi sebagian besar sudah jago. Jago ngerengek-ngerengek, minta ditolongin, ya kan? Jago acting yang aduh nggak enakan gitu ya. Terus ada yang jago acting galak gitu ya. Terus ada yang jago acting jadi orang tua generasi baby boomer. Aduh apa ya ini aplikasi meror apa ini? Ya keren. Nah bagaimana dengan komunikasi non verbal? Apa itu komunikasi non verbal? Komunikasi secara tidak langsung. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini kelompoknya Kak Arin, apa itu komunikasi non verbal? Namanya saja non verbal. Jadi apa? Tertulis. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kelompok Kak Bagas, resiliensi, komunikasi non verbal apa? Komunikasi yang bukan lisan atau bertulisan. Komunikasi yang bukan lisan atau tulisan. Kelompok Kak Kamila, apa komunikasi non verbal? Jawab saja nggak apa-apa. Jangan takut salah, kan kita sedang belajar. Apa komunikasi non verbal? Gerakan atau tindakan. Gerakan atau Tindakan. tindakan. Ya. Namanya saja komunikasi non verbal. Berarti kita berkomunikasi dengan orang lain tidak menggunakan kata-kata. Selain kata-kata. Nah, selain kata-kata itu apa saja? Ada gerakan tadi, tindakan. Terus apa lagi? Ditulis. Apa lagi? Bahasa tubuh, benar. Tubuh kita bisa berbahasa. Terus apa lagi? Bahasa tubuh detailnya apa misalnya? Ekspresi wajah. Wajah yang merengut dengan wajah yang smiling face, selalu tampak tersenyum, nggak senyum tapi smiling face, atau bahkan senyum. Kalau saya baca banyak buku tuh ya, Rasulullah tuh kalau senyum dengan seluruh wajahnya, gak hanya bibirnya, pipinya, matanya, dengan seluruh ekspresi. Bagi yang beragama Islam ya, yang pernah membaca buku itu. Nah itu bahasa atau komunikasi non verbal. Nah kita kelompok penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, faktanya memang agak lemah dengan komunikasi non-verbal. Diakui tidak? Iya, ayo akui, gak apa-apa. Kalau mengakui,
nanti kita punya kesadaran, oh kita lemah di sini, lalu kita melakukan apa? Perbaikan, betul. Nah, sesi ini disediakan untuk menumbuhkan kesadaran kalian. Oh, saya nih masih lemah nih di komunikasi non verbal. Padahal itu juga penting. Oleh karena itu, ayo kita tumbuhkan kesadaran bersama-sama untuk terus memperbaiki komunikasi non verbal kita. Nah, kalau orang yang bisa melihat, dia bisa mencontoh dengan melihat. Oh, ibunya senyum, oh senyum itu gini ya. Terus dia ikut senyum gitu. Tapi kalau bayi yang tidak bisa melihat, bagi tunanetra yang dari lahir, atau kurang bisa melihat dengan baik, seperti saya, itu tentu butuh proses belajar tersendiri untuk belajar komunikasi, untuk memiliki atau membangun kemampuan komunikasi non verbal. Sekian tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, Mitra Netra memenangkan kompetisi skala Asia Australia yang diadakan Samsung, namanya Samsung Digital Hub. Jadi kompetisi itu mengundang lembaga non pemerintah menyampaikan proposal desain kegiatan untuk mengatasi gap digital antara kelompok yang ada di arus utama dengan kelompok-kelompok yang tertinggal. Nah, tunanetra termasuk yang tertinggal. Terus pas ada satu event gitu, teman-teman dari Samsung dan IO mereka ngajak tunanetra foto yang sudah pada belajar komputer dan lain-lain. Ayo foto gitu. Ayo foto, diem aja gitu. Bu Arya, kok nggak ada ekspresinya ya? Ayo ajak berekspresi, saya bilang gitu. Ayo senyum, senyum. Ada yang senyumnya wajar, ada yang senyumnya kagok gitu. Nah, bisa jadi ini memang jarang senyum. Orang yang jarang senyum itu terlihat di garis wajahnya. Jadi, ayo kalau kalian jarang senyum, itu terlihat di garis wajah kalian. Sering-seringlah tersenyum. Coba sekarang, Kakak Fasil tolong bantu ya. Ayo, coba sekarang duduk tegak. Duduknya tegak. Wajahnya diangkat, jangan menunduk. Kakak Fasil tolong kalau yang masih menunduk diingatkan. Karena banyak tunanetra yang jalan nunduk, duduk nunduk gitu. Coba duduknya tegak. Sekarang senyum. Senyum yang tulus ya, senyum tuh bibirnya ditarik sedikit, tulus seolah-olah kamu sedang bercanda, terus sedang mendengar sesuatu yang menyenangkan, terus senyum. Senyum coba 2 detik senyum. Senyum 2 detik senyum. Senyum itu gak bicara ya, itu ketawa namanya. Senyum. Sudah senyum Kak Fasil sudah ya. Nah, coba rasanya gimana setelah senyum? Ini siapa? Aku. Ada bedanya nggak? Ada Bu. Apa? Ini kayaknya yang balik gitu. Oke, di meja Karin coba siapa yang mau sharing kalau tadi setelah senyum rasanya gimana? Ya, Kak, mic-nya ada? Yang jarang senyum, sekarang terus tadi senyum gimana rasanya? Kalau saya senyum terus, senyum itu Iya tapi udah kayak kawan. Benar tidak teman-teman peserta yang lain? Happy. Jadi bangun tidur, terus bangun tidur, bersyukur masih diberi Tuhan kesempatan hidup, bernafas, senyumlah pada diri sendiri, rasakan, nanti beda rasanya. Nanti ketemu di rumah, ketemu siapa yang kos, teman sesama kos, happy morning, nah, sambil senyum kan. Kalau bilang morning kan masa happy morning, enggak kan? Pasti happy morning gitu kan, pasti ya. Iya. Ketika kalian bilang happy morning, wajahnya juga harus menunjukkan
Happy morning, ya. Happy morning, tapi cembetut gitu, nggak happy berarti. Pagi. Dan itu rasanya akan berbeda. Hati kalian, mood itu penting ya. Mood. Mengatur mood kadang-kadang nggak mudah, tapi kita bisa mengatur tubuh kita. Coba bibirnya diajak senyum, nanti moodnya berpengaruh. Bukan untuk kertas. Coba saya mau Aku ngambil. ada salah satu volunteer yang maju ke depan sini, yang akan jadi peraga. Coba siapa? Ayo sukarela, saya nggak mau nunjuk siapa yang mau jadi volunteer bersama saya di sini. Siapa? Kak Jo, silahkan. Joanna ya? Iya, mantap. Sini. Joanna mahasiswa Universitas apa? Brawijaya. Program studinya apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wih, mantap. Jadi mau jadi guru? Oh, sama penulis. Boleh. Baik. Nah, ini Johanna sudah berdiri di sebelah kanan saya, berarti kalau dari arah kalian sebelah kiri ya. Oke. Nah, sering tunanetra seperti tadi saya bilang ya, banyak tunanetra, tidak semua memang. Di sini saya lihat hanya beberapa yang lebih sering menunduk. Nunduk, terus kalau jalan juga membungkuk. Nah, Yohana ini, boleh saya raba ya, kan kita sama-sama perempuan? Oh, iya. Ya, Yohana ini punggungnya lurus. Jadi gestur yang sehat, yang baik adalah kepala, leher, punggung itu seperti garis lurus. Ayo coba. Ayo kita berdiri sekarang. Berdiri, coba. Kakak Fasil tolong diperhatikan gesturnya. Sudah seperti garis lurus belum? Kepala, leher, punggung seperti garis lurus. Tidak membungkuk, tidak menunduk. Mas Gani ya, tolong dibantu. Ini berdampak pada mood kita. Coba sekarang kita bandingkan ya. Sudah tegak semua ya Kak Fasil ya? Nah, sekarang kita coba agak membungkuk terus kepalanya menunduk. Coba Joanna juga. Agak membungkuk terus kepalanya menunduk. Beda tidak rasanya dengan tadi waktu tegak? Beda. Beda. Capek. Capek satu. Terus apa lagi? Itu capek dari sisi fisik. Dari sisi mood gimana? Waktu membungkuk, menunduk gitu. Flat. Gak enak, agak berat. Gak happy rasanya. Seperti ada yang di punggung kita berat gitu ya. Iya. Seperti membawa beban masa lalu. Iya, mungkin membawa beban masa. Nah, itu bahasa tubuh orang lain bisa mengesankan begitu. Kalau kita jalan sambil membungkuk, menunduk, aduh ini kayaknya beban hidupnya berat banget ya. Tapi beda kalau kita jalan, punggung kita tegak, Lah aku sih tegak terus Aku smiling kayang. face gitu ya. kayang. Sambil Kenapa manusia kan? karena kan memang jalan bawa tongkat kalau jalan sendiri. Nggak apa-apa. Tapi rasanya Nunggu beda. tadi. Betul ya, Johanna ya? Iya, betul. Coba sekarang saya ingin mengajak Johanna bersalaman. Banyak tunanetra mungkin karena belum pernah ada yang mengatakan itu kepada dirinya. Kalau bersalaman, coba Johanna bersalaman. Lemes. Namanya hanya nempel. Salaman harus. Yang salaman yang benar, Salaman ya. coba berpasangan kalau sama teman sebelahnya. Kok ngono ya Kalau tangan? ganjil sama Kebanyakan kakak kan Fasil, bersalaman yang benar. Jadi tangannya dijabat. Salaman. Kakak Fasil tolong diperhatikan. Tapi nggak usah kenceng-kenceng juga ya. Namanya jabat tangan. Ayo, Bukan Mas Gung. tempel di Salaman, Mas Gung. tangan. Aduh. Mas kok iki lho ngerti. Ayo, coba Gobil jabat tuh tangan. nikahan. Sudah menjabat? Sudah 3 kali. Oke. Itu gestur. Gesturnya Kebanyakan apa? kan Coba dengarkan. Halo. Iya. Iya. Kalau kita bertemu, misalnya saya bertemu Arya nih yang namanya mirip saya nih. Suatu hari ketemu di Surabaya misalnya. Arya dengar suara saya. Itu kayak Ibu Arya ya? Iya, siapa nih? Arya Bu. Oh, Arya. Terus kita salaman. Apa kabarmu?
Kalau kita salaman dengan Ya satu kayak kamu tangan, mau. maka kita menjabat tangan lawan jabat tangan kita. Kecuali salamannya dengan dua tangan. Kalau Idul Fitri Dua tangan. misalnya dengan orang tua atau bagaimana kita salaman dengan dua tangan, nah itu ditempel saja tidak apa. Tapi kalau satu tangan kita menjabat, jadi dipegang, digenggam, dijabat, tapi tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang itu intimidatif, ya. Kesannya mengesankan Ini lagi, kita Tang, ayo. antusias bertemu Gini, dia, gini, hangat, Coba gini, akrab. Sal. Beda dengan kalau salaman ditempel. Nah, bagi kalian yang akan mengikuti wawancara kerja, ini penting. Interviewer akan menilai ini antusias nggak nih ikut wawancara kerja. Kok salamannya cuma nempel tangan? Nervous. Nggak apa-apa nervous. Mbak Kamil gini. Tapi kita berusaha mengendalikan nervous tersebut. Wajar kok, apalagi pertama kali gitu ya. Mules, deg-degan, terus salamannya agak derdek-derdek gitu. Tapi tetap saja usahakan jabat tangan. Terus ketika masuk ke ruang wawancara tadi, jalannya sambil membungkuk. Coba, Johanna. Ikut geng ini boleh jalan menuju. Johanna biasa pakai tangan. Iya, coba. Ini salaman ini. Di tangan situ. Ada yang bisa membantu? Di tangan situ. Tangannya di tangan. Tangannya Johanna. Nih. Iya, Atau kayak tadi ya. gimana? Apa? Kayak omnya, bro. Iya, bro. Sandi kalah. Ya, sudah Johanna dengan tongkat ya. Ya, saya ada di depanmu, berjarak tidak terlalu jadi sumber suara saya. Nah, coba Johanna jalan mendatangi saya dengan posisi yang baik tadi, yaitu yang baik tegak, wajahnya juga lurus seperti jari silakan. Nah, Fadil, tolong dilihat ya, mendatangi saya. Oke, selamat pagi. Apa kabar Johanna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana Kakak Fasil tadi jalannya lurus punggungnya? Lurus kata Kak Bagas. Iya. Tapi antusias berarti Johanna misalnya pertama kali datang ke sekolah setelah diterima menjadi guru, ditempatkan di satu sekolah, terus bertemu kemana sekolah, kebetulan seorang bapak gitu ya, masuk ruangan, oh ini ya Bu Johanna, selamat pagi, jalannya tegak, smiling face, pas sekolah akan lebih, kayaknya Bu Guru yang satu ini tunek tapi pede banget ya, gitu pasti. Tapi kalau jalannya membungkuk, mukanya menunduk, Kayak orang tua deh. tidak salah kalau Itu mana ya? mungkin menjadi pertanyaan dari kepala sekolah, ini mau jadi guru apa enggak ya, kok gini. Terus ditanya, Bu Johanna bisa apa? Gitu. Kalau gesturnya seperti itu. Paham ya teman-teman peserta ya? Penting. Nah, mari kita jadikan momentum ini untuk membangun kesadaran bahwa bahasa tubuh itu penting. Nah, bagaimana kita tunanetra yang tidak bisa melihat? Gimana Johanna? Caranya kan kita nggak bisa lihat. Gimana caranya kita belajar gestur? Kalau orang lain kan bisa bercermin, oh tegak. Tanya orang. Kak Bagas tuh pasti sebelum keluar dari ruangan bercermin dulu, udah pakai baju rapi, pakai blazer, pakai jas, udah keren, siap menuju ruang meeting. Nah kalau kita nggak bisa lihat gimana? Gimana Johanna? Kalau menurut saya, kalau yang sama sekali nggak bisa lihat mungkin bisa menanyakan sama temennya mungkin. Iya betul. Cermin kita adalah mata orang lain yang bisa melihat, itu nggak apa-apa. Itu sebabnya tunanetra itu harus ada di tengah-tengah masyarakat.
masyarakat juga, jangan ngumpul sama tunet padahal nggak bisa lihat semua. Terus nanti pakai baju coklat, bawahnya biru. Salah. Pas nubruk Kita tengah belum dalam. bicara soal pakaian ya ini ya. Baru gestur. Nah, jadi aku sudah pas belum? Sudah rapi belum? Sudah segar? Sudah smiling face belum? Tanya nggak apa-apa. Dulu saya waktu masih proses belajar masih ada ibu, cermin saya adalah ibu. Setelah ibu saya nggak ada, kakak yang perempuan. Nggak apa-apa. Jadi kalau beli baju atau mau bikin baju sama kakak saya, bisa kakak. Sama ya, Joanna juga iya. Atau sahabat saya, bestie saya, teman kuliah dulu beli baju barengan. Kamu pantas nih cocok sama warna kulit. Nah, karena kita tidak bisa melihat. Itu sebabnya sekali lagi kita harus hidup bersama-sama masyarakat yang lain untuk menjadi mata bagi kita. Jangan sungkan tanya, nggak apa-apa. Tanya bukan berarti bodoh, bukan berarti memalukan. Justru itu membantu kita menjadi lebih baik. Oke. Tadi sudah bahasa tubuh, silakan duduk. Ya, Malu Joanna juga bertanya boleh sesat di duduk. jalan. Kata pepatah malu bertanya sesat di Gestur. jalan. Nah, coba sekarang dibiasakan duduk tegak. Wajahnya diangkat. Jangan menunduk. Nah, ini salah satu lagi kelemahan tunanetra. Karena tidak bisa melihat menggunakan indera pendengaran, seringkali sebagian, tidak semua memang. Kalau yang sudah proper, sudah baik, alhamdulillah. Nah, yang belum, ayo kita koreksi. Ketika berbicara dengan orang lain, yang menghadap ke arah sumber suara lawan bicara adalah telinganya. Jadi kepala miring. Oh iya. Dulu saya gitu. Oh iya, benar ya? Iya, Bu. Ada yang melakukan itu? Iya, ada, Bu. Enggak apa-apa ngaku. Tapi Setelah saya nggak itu, gitu, ya. Ayo kita perbaiki. Biasa aja wong lek nyawang aku. Ya saya Sampai dulu lo juga kayak gitu kutu-kutu. sama ibu Tapi saya ya, ditegur. Wong. Ibu tuh di sini, ayo ngadep ke sini. Kok yang dihadapkan ke ibu kupingnya? Saya bersyukur saya punya ibu seperti itu. Ibu saya nggak punya background pendidikan khusus, tapi mengajari saya secara natural saja. Kalau berbicara, wajah kita menghadap ke Sumber bicara. sumber suara Suara. orang yang sedang kita ajak bicara. Nggak usah persis, nggak apa-apa, kan kita tidak bisa melihat. Nggak bisa seperti kalau misalnya Mas Riki ngobrol sama Kak Bagas hadap-hadapan gitu, nggak harus begitu, nggak apa-apa. Tapi jangan menunduk, bicara dengan orang lain wajahnya nunduk. Kemarin saya tanya-tanya ke Kak Fasil waktu role play, ada yang ketika bicara wajahnya menunduk. Ayo siapa? Diperbaiki ya. Nah, karena itu juga kalau wawancara misalnya seperti itu, sedang ditanya sama pewawancara terus wajahnya menunduk, dianggap tidak antusias. Dia males. Ya sudah, ditanya nama. Oh ya sudah, nanti diberitahu ya Mbak, Mas, silahkan meninggalkan ruangan. Karena terkesan tidak antusias. Gitu. Ya, jadi mulai sekarang kita membiasakan diri. Kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, hadapkan wajah kita ke arah sumber suara orang yang sedang kita ajak bicara. Gak usah tanya, muka saya udah persis belum berhadapan. Gak usah juga tanya begitu, tapi kita bisa ngira-ngira kan? Iya. Sumber lawan bicara kita posisinya di mana. Nah, hadapkan wajah kita ke sini. Kalau misalnya kita sedang berjalan terus ditegur orang dari samping, ya kita nengok atau balik badan, menghadapkan tubuh kita, wajah kita ke arah sumber suara tersebut. Ya, supaya tunanetra tidak terlihat seperti makhluk aneh. Nah, Wah, aneh. bisa jadi ini fakta ya. Kayak robot. Tapi saya tidak setuju dengan fakta ini. Untuk kalian yang 12 tahun sekolah di SLB, dan bahkan dari TK sampai kelas 12. Nah, seringkali sebenarnya SLB yang
yang di dalamnya banyak guru-guru dengan latar belakang pendidikan khusus seharusnya bisa memahami hal-hal yang harus dikoreksi dari murid tunanetranya. Tapi yang terjadi mereka ya maklum saja lah, kan namanya juga tunet. Oh benar ya. Nah, menurut saya itu salah. Ada tidak yang diperlakukan seperti itu dulu? Banyak. Katanya. Nah, Wah, saya enggak diterima ya nanti kalau kalian jadi guru, jangan begitu ya. Iya, murid kalian juga harus minimal sama baiknya dengan kalian. Kalau bisa jauh lebih baik dari gurunya. Gitu. Ya, jadi ada tidak kalau jalan atau ngobrol atau diam sambil kepalanya geleng. Iya betul, namanya blindism. Itu blindism adalah gerakan repetitif yang tidak bermakna, yang sebagai kompensasi karena tidak bisa melihat. Tapi kalau tunanetra diberitahu, ayo jangan geleng-geleng, ayo kepalanya, ada yang kepalanya miring gitu. Telengan. Pas jalan bagus, terus pas duduk miring. Padahal kasihan leher, sendi lehernya kan. Kalau miring ya berarti apa? beban sendi yang di sisi kiri lebih berat. Yang benar tadi seperti garis lurus. Nah seharusnya kalau guru mengetahui hal seperti itu dikoreksi, bukan dimaklumi. Karena kalau sudah terlanjur terbentuk, sudah dewasa, lebih sulit. Tapi kalau masih anak-anak, lebih mudah dikoreksi. Nah, kalau masih ada yang suka geleng-geleng, ayo dikurangi, usahakan di stop. Ya, masuk angin nanti. Lehernya pegel, sendi lehernya akan lebih cepat aus. Apalagi kira-kira bahasa tubuh yang ada yang kita sering lakukan, sebenarnya itu bukan hal yang bukan hal yang tepat gitu. Apalagi Raba-raba. kenapa? Tangannya di mana? Iya. Bagaimana kalau nanti wawancara seperti itu? tangan mataku gatel aja. Kemarin saya mendapat laporan dari Kakak Fasil waktu rapat, adegan rapat, ada yang tangannya diletakkan di atas meja. Nah, kalau nanti wawancara, kalau kita sedang mengoperasikan perangkat, ya perangkatnya di atas meja, tangan kita di atas meja. Tapi kalau nanti wawancara, sudah duduk tegak, sudah bagus, terus tangannya diletakkan di atas meja. Itu bisa mengesankan intimidatif. Badannya maju gitu, terus tangannya diletakkan di atas meja. Tangannya di mana harusnya? Di atas paha. Diletakkan di atas paha. Pahanya anteng, jangan goyang-goyang kayak tukang jahit. Ya, goyang-goyang, ada yang kanan kiri, ada yang atas bawah gitu. Pahanya Mau anteng. nemang kesannya kayak Nah, kalau ada nggak yang begitu? Kalau duduk suka goyang-goyangin paha. kayak kurang pede. Menurut Ya apa pahanya diajak ngobrol. Paha anteng ya. kenapa Anteng ya gitu. Itu bisa menunjukkan kalian nervous. Ayo pahanya, ayo anteng ya. Kita mau wawancara ya. guys sama Mau Berarti tangannya ketemu jadi kepala sorry sekolah gini. ya misalnya. Iya. Iya, paha terlalu kanan kiri. Jangan goyang-goyang ya. Tubuh kita bisa loh diajak ngobrol. Iya, bisa diajak ngobrol. Nanti dia nurut kalau disuruh. Ayo. Iya benar, praktek aja coba. Tubuh kita diajak. Saya gini, kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya kalau terbang lama gitu terus tanpa disadari menahan pipis, menahan buang air kecil. Tapi terus akhirnya sudah tidak tahan, akhirnya ke toilet, duduk, tapi nggak mau keluar. Ayo pipis. Saya sering bilang gitu pada, dan terus keluar, buang air kecilnya bisa keluar. Jadi tubuh kita tuh dia bisa diajak ngobrol gitu. Kalau kemarin kan saya makan asinan, ada asinan kan.
dengan kondisi lambung yang sudah kurang sehat, seharusnya tidak boleh. Tapi maaf ya, lambung aku pengen ASI. Nah, jangan sakit ya, jangan marah. Ya, sedikit bereaksi tapi tidak sampai sakit. Ayo, biasakan aja ngobrol tubuhnya. Ya, oke. Ayo mata. Nah, siapa yang sudah belajar orientasi mobilitas? Saya. Semua. Apakah sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Sangat penting ya, teman-teman. Memiliki. Bagi yang belum, yang diem mungkin belum. Aku belum ya. Belum sungguh-sungguh belajar ya. Ayo gak apa-apa. Kembali ke training center. Siapa yang bisa mengajarkan? Belajarlah OM dengan benar. Betul. Karena kita ini adalah dengan kondisi Indonesia yang masih tidak percaya bahwa tunanetra bisa sekolah, bisa kuliah setinggi mungkin, bisa bekerja. Kita adalah duta untuk kelompok tunanetra di masyarakat. Bisa nggak sih? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, employer. Karena saya job coach ya, Waria tunanetra tuh nanti kalau misalnya diterima kerja bisa nggak pergi ke kantor sendiri? Bisa. Terus gimana caranya? Pakai Kalau tongkat. misalnya naik transportasi online bisa pesan sendiri, saya jelaskan anak-anak. Kalau naik transportasi publik Bu bisa. Jalannya gimana? Ini. Tinggal jalan. Saya jelaskan. Dan tentu ketika saya job placement saya pilih sosok yang memang OM-nya sudah bagus. Kalau OM-nya belum bagus nggak saya pilih. Nah, ayo cek diri kalian. Siapa yang OM-nya masih belum bagus? Aku. Bagaimana dengan yang low vision? Perlu nggak low vision pakai tongkat? Perlu. Perlu. Kenapa perlu? Karena Karena silau kadang-kadang Bu siang-siang. Silau nggak ada hubungannya sama tongkat. Tapi kan perlu buat alat bantu. Iya, untuk indikator bahwa kita tuh punya hambatan penglihatan. Kalau kita bawa tongkat, low vision bawa tongkat, pertolongan akan datang sendiri. Tapi kalau kita low visionnya yang nggak mau bawa tongkat dulu terus nabrak kaca. Kalau ada pintu kaca yang bening nggak terlihat, saya dulu pernah gitu. Pulang kuliah, saya mau nyamper atau menjemput ibu saya aktif di PAC Semarang. Saya naik angkot, turun di depan Citra Mall. Dia di depan di depan Citra Mall, masuk supaya jalannya nggak panas kan, saya ngadem di mall. Nah, waktu itu saya tidak bawa tongkat memang. Termasuk low vision yang awal-awal tidak menggunakan tongkat karena tidak ada yang memberitahu saya seperti itu. Terus saya nabrak kaca mall Citraland, ceker gitu. Aduh, pertama sakit, dua Malu. Di sini arek kota kon arek udik ya. Terus Pak Satpamnya tergopoh-gopoh. Mbak kenapa? Gitu. Iya Pak, saya tunanetra nggak lupa, nggak kelihatan itu kaca. Mau kemana? Mau kesini terus diantar. Tapi kalau misalnya waktu itu saya bawa tongkat, pasti Pak Satpamnya udah langsung Mbak mau kemana? Dan itu yang terjadi selama ini setelah saya kemana-mana bawa tongkat. Oh iya betul. Kemarin saya kan ketinggalan rombongan karena saya ke toilet. Kalian sudah menuju lapangan. Terus saya nggak tahu ternyata kalian lewat shortcut ya, jadi nggak ke lobby. Saya ke lobby karena logika saya, oh ya berarti harus ke lobby. Ke lobby saya bawa tongkat terus. Bapak security punya Pak, Ibu mau ikut yang rombongan yang di lapangan ya? Iya. Ini apa ini? Bukan ya, bukan dari loudspeaker ya? Lalu saya ditawari tes ya. Ibu saya antar naik ini aja Bu, jauh kalau dari sini mobil Golf. Saya nggak minta tolong karena dia lihat saya bawa tongkat, langsung ditolong. Nah itu keuntungan kalau
Sepakat. Ada yang low vision yang belum bawa tongkat di sini? Ada. Lho iku wis ngaku iku lho low vision iku lho. Jangan malu. Iku lho low vision ngaku. Kalau kita sudah kenal area, kalau kita sudah kenal area itu, kampus kita, rumah kita ya enggak. Tapi kalau di tempat lain yang kita belum terlalu kenal, belum tahu struktur bangunannya bagaimana, saran saya low vision bawa tongkat, pakai tongkatnya, tidak apa-apa. Tentu Low tidak vision harus aku yang digunakan seperti yang totally blind, tidak apa-apa, tapi itu indikator bahwa kita punya hambatan penglihatan. Ini di sini banyak ornamen kan, pot besar terus apa. Kalau kita nabrak juga, aduh, potnya pecah. Ganti. Gantinya repot ya. Siapa yang tanggung jawab ini ya? Nah, jadi mengamankan diri kita sendiri dan orang lain serta lingkungan. Apalagi kalau nyebrang, low vision nggak walaupun sudah di zebra cross kan, pengguna lalu lintas sekarang crazy ya, motor yang nggak mau tahu gitu. Kalau kita bawa tongkat sudah nyebrang di zebra cross, bawa tongkat masih diserempet, habis dia nanti pasti ya. Nah, jadi justru itu untuk keselamatan kita sendiri. Misalnya saya harus tugas ke daerah lain, budgetnya hanya untuk satu orang, nggak bisa bawa pendamping, nggak ada anggaran, ya udah terbang sendiri. Terminal 3, lobbynya lebar, Suta ya, Terminal 3 Soekarno-Hatta, nyari siapa nih? Kalau saya nggak bawa tongkat, semua orang cuek sama saya. Tapi ketika saya bawa tongkat, bahkan penumpang pun tanya, ibu mau kemana? Bisa bantu saya cari petugas? Saya dibawa ke counter petugas. Tapi kalau saya nggak bawa tongkat, ya udah, saya tidak terlihat bahwa saya tunanetra, kata orang-orang begitu. Tapi kalau faktanya penglihatan saya hanya 10%, 10 sampai 15%. Jadi tidak apa-apa mengatakan pada lingkungan kekurangan atau hambatan kita dengan bahasa tubuh tadi, bawa tongkat, justru untuk melindungi kita dan mengundang dukungan dari lingkungan. Oke, Bagas kurang berapa menit? Masih ada sekitar 45 menit. Oke. Nah, sekarang pakaian kalau mau wawancara kan suatu kali kalian mungkin akan men-challenge diri kalian untuk ikut wawancara kerja, dan saya juga akan men-challenge ini nanti dari sini, siapa yang mau coba. Bagaimana baju kita kalau akan wawancara kerja? Hitam putih. Rapi, formal, bersih, wangi. ya wanginya yang wajar, jangan terlalu nyegrak gitu ya bahasa Jawanya. Bagaimana dengan warna bajunya? Senada. Polos, warnanya Lah aku nih hitam. sorry hitam. Tidak harus putih, karena kalau putih hitam nanti seperti anak magang. Polos, warnanya jangan terlalu mencolok. Kalau yang laki-laki biru, krem, Navy. atau apa lagi, abu-abu, merah marun juga boleh. Jangan merah seperti PSI atau PDI ya. Kalau yang perempuan juga demikian. Pilih warna baju. Jadi saya pernah suatu kali waktu saya masih ketua umum Pertuni mengadakan kegiatan launching buku yang ditulis bersama-sama bertiga dari 3 negara. Saya mewakili Indonesia, teman saya satu dari Filipina dan satu dari Vietnam. Transition to Employment judul bukunya. Dan saya menulis tentang soft skill training, pentingnya soft skill training dalam transisi dari higher education, dari perguruan tinggi ke dunia kerja. Terus di launching, tadinya saya mengundang Direktur Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Naker. Terus dia disposisi ke pejabat fungsional.
dia di acara launching itu pakai baju batik warna pink, terus celananya juga pink, very girly coba. Katanya dia pakar pengantar kerja, jadi job coach kalau bahasa Inggrisnya. Tapi penampilannya seperti itu, seperti kalau mau reuni SMP. Kalau reuni SMP nggak apa-apa, seolah-olah kita seperti anak SMP lagi, terus baju pakai baju pink gitu, tasnya pink, sepatunya pink. Nah, perempuan diperhatikan itu ada guidance-nya, coba googling. Banyak informasi di situ. Kalau mau wawancara, pakai baju yang bagaimana. Saya memberikan kru-krunya saja ya, nanti kalian setelah itu cari sendiri detail-detailnya. Kerudung, yang pakai kerudung blus bawahan, atau kalau yang pakai baju rok terusan atau gamis, diperhatikan keserasiannya. Motifnya juga jangan bunga-bunga yang gede-gede gitu ya. Kalau ada motif yang tidak terlalu mencolok, yang kecil-kecil, jangan polkadot gitu ya. Tahu polkadot? Tahu. Iya, yang bundar-bundar gede-gede gitu ya. Polos lebih baik. Warna tidak mencolok. Sehingga tidak terkesan ingin mendominasi, mencari perhatian. Tekankan pada kualitas diri kita pada saat menjawab pertanyaan. Ingat, duduknya tegak. Ayo siapa yang sudah mulai membungkuk lagi? Tegak. Kalau mau konsisten tegak, bersandar. Tapi lurus, jangan leye-leye gitu. Sandaran kursi, jadi punggungnya tegak. Wajahnya diangkat. Ketika berbicara menghadap ke arah suara sumber bicara. Nah, masuk. Bagaimana dengan tas? Ini saya lihat peserta ada yang tasnya tuh di tas pakai tas lempang, terus ada nempel terus di badannya sepanjang hari. Nggak boleh, takut hilang. Kreditur katanya ya. Nah nanti kalau suatu hari sedang mengikuti wawancara kerja, tasnya diletakkan supaya gampang. Jangan meletakkan tas dengan posisi serempang. Kan mau ngangkatnya susah tuh, harus. Tapi kalau tasnya disandang di bahu, terus kalian jalan pakai tongkat, silahkan mau kanan mau kiri. Nanti kita peragaan. Jangan pakai tongkat, pegang tongkatnya di tangan kanan, misalnya tasnya disandang di kiri. Terus masuk ke ruangan, mungkin ada staf yang memandu. Silahkan Mbak, Mas, digandeng dan beritahu yang menggandeng cara menggandeng yang benar. Kalau dengan teman kalian boleh pegang bahu, tapi nanti ketika diwawancara jangan begitu ya. Di mana letak yang benar kita pegang sighted guide kita? Siku, lengan. Jadi sekali lagi kalian duta. Kita punya tugas memberi informasi lingkungan. Cara menjadi sighted guide yang benar bagaimana? Ada kecenderungan yang misalnya orang awas dipegang tongkat kita. Ya. Sering. Kata teman saya pernah, teman saya dia partner di project ini ya bersama saya. Suatu kali dia kemana gitu terus landing sama ground staff yang membantu dia tongkat dibilang, saya bukan anjing katanya gitu. Oh iya. Kasih tahu kenapa Langsung itu tak salah, tarik, kasih oh. tahu. Karena kalau itu membahayakan, jelaskan, kita tidak bisa merasakan gerak tubuh, kan masyarakat awam tidak tahu. Justru tugas kita memberitahu. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Perubahan itu harus diproses, ditempuh, dan kita adalah bagian dari orang-orang yang membuat perubahan itu. Jangan cuma mengeluh tadi, kan komunikasinya sudah paham ya. Ada asertif, ada agresif, ada yang pasif agresif.
Pasir. Dipegang tongkatnya diem aja terus nabrak meja jeger. Nah, salah. Jadi kasih tahu, maaf Mas, Mbak, yang benar adalah ini saya yang pegang. Ada kecenderungan orang itu dia yang mau pegang, betul tidak? Iya, karena dia merasa oh ini perlu dibantu makhluk lemah jadi dia yang pegang juga. Kalau terjadi seperti itu kasih tahu, kita yang harus pegang saya kasih tahu dengan bahasa komunikasi yang asertif. Beri alasan kenapa kita yang harus pegang. Karena dia adalah mata kita. Kalau dia yang pegang, kita tidak bisa merasakan gerak tubuhnya, posisinya, satu langkah di depan dan lain-lain. Beritahu. Nah, bagi yang belum paham, ayo belajar. Karena nanti kalian harus begitu. Saya pernah berkunjung ke SLB di Banda Aceh, itu SLB ya. Terus saya sudah duduk di ruang tamu, ada kepala sekolah bilang, Bu Anya nanti juga bisa ketemu sama guru tunanetra, kamu punya guru tunanetra? Oh iya. Terus ada 2 orang masuk, satu tunanetra, satu tidak tunanetra, tapi cara menggandengnya ini, maaf ya, si tunanetranya didorong. Oh iya. Ya, ada kan yang cenderung itu? Dan tunanetra itu diam saja. Ini terjadi di SLB, innalillahi. Ya, gimana itu mau ngajarin murid-muridnya, gurunya saja begitu ya. Jadi beritahu lingkungan. Belum tentu bagi yang sarjana pendidikan khusus, kalau nanti kalian ditempatkan di SLB, belum tentu pemangku peran di SLB itu mengerti. Kalau faktanya belum mengerti, beritahu supaya terjadi segala sesuatu itu berlangsung dengan proper, dengan tepat gitu. Dan tunanetranya yang didorong. Jadi kalau nanti ada tabrakan, tunanetranya dulu yang nabrak. Amin, Bu. Amin. Ya, oke. Sighted guide tadi sudah berjalan, tas ya. Kalau misalnya kalian cuma punya tas punggung, nggak apa-apa, tapi disandangnya di bahu. Karena kalau disandang di punggung, nanti kalau sudah berada di depan pewawancara, kalian akan lebih rumit prosesnya. Tapi kalau disandang di punggung, gampang kan? Ya, nanti kita praktek. Jadi gimana prosesnya? Misalnya, kita jalan dari tempat nunggu, terus dipanggil, misalnya Mas Eka gitu, dipanggil terus berdiri, tempatnya dipanjangkan, tasnya disandang, gandeng jalan, sudah sampai. Terus cara kita memberitahu yang benar tentang kalau kita mau duduk, kan ada yang bantu tunanetra duduk, tunanetra di gitu, badannya disuruh nih, duduk. Ya, yang benar gimana? Disuruh ngeraba kursi. Iya, dipegangkan sandaran kursi. Ya. Nah, jadi nanti kalau penggandeng kalian tidak tahu, beritahu Mas, tolong saya dirabakan ke sandaran kursi. Nah, setelah itu kalian sudah bisa tahu di mana harus duduk kan? Nggak usah harus didudukkan kan? Tapi gitu masih ada yang didudukkan ya? Kenapa? Tapi gitu itu masih ada yang didudukkan. Ya, tugas Meskipun kita sudah memberitahu. ngeraba. Saya bisa duduk sendiri, nggak apa-apa. Iya, tapi- Beritahu saja saya sandaran Iya, kursi, saya setelah itu tetap saya duduk, bisa no. duduk. Oh, ngeyelan. Diberitahu, karena mereka tidak tahu. Mereka berpikir orang tidak bisa melihat, berarti ini susah, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Itu yang mereka pikirkan. Lebih Jadi tugas kita memberitahu. Kalau kita tidak beritahu, orang tidak akan mengenal. Misalnya kemarin saya di UM, mohon maaf ya ini yang mahasiswa UM. Oh iya, Ada nggak Bu apa-apa, Bu. Lydia cerita sama saya, nah. Iya Bu, nggak cuma yang disabilitas Bu, yang normal itu juga gitu. Yang normal maksudnya gimana ya Bu? Saya tanya gitu. Ya maksudnya nggak disabilitas. Oh, kami yang disabilitas juga normal. Maaf. Setuju. Ya. Iya gini. Padahal Bedanya kan itu non difabel adalah- sama difabel. Tapi kalau memberitahu harus asertif ya.
bukan agresif, bukan pasif agresif. Beritahu, kami yang disabilitas juga normal kok Bu, Pak. Leka normal kaza. Nanti dia akan segan sendiri. Oh iya maaf. Nah, kemarin kan sudah belajar waktu sama saya, disabilitas adalah bagian dari Masyarakat. keragaman. Keragaman. Jadi kenormalan manusia itu Beragam. seragam apa beragam? Beragam. Beragam. Tuhan Maha tahu kalau Tuhan mau semua orang seluruh dunia 7 miliar diciptakan bisa melihat semua, bisa nggak? Bisa. Bisa, gampang buat Tuhan, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya, kenormalan manusia beragam. bukan. Kalian abnormal. Nah, Astagfirullah. jadi kembali pegang Bukan kesadaran disabilitas fisik, abnormal. lalu tongkatnya dilipat Dilipat. atau sebentar. Ya, tongkatnya dilipat, terus duduk. Nah, tasnya diletakkan di samping kalian di bawah di lantai, jangan di pangku. Tasnya di pangku saking sayangnya. Tasnya di pangku. Nanti mengganggu konsentrasi kalian waktu wawancara. Nah, tongkatnya diletakkan di mana? Bisa saja kalau kalian punya tas itu ada saku luarnya gitu, tongkatnya bisa dimasukkan ke situ kan. Kalau tas punggung kan kadang-kadang ada saku di samping, atau tas laptop itu juga ada saku di depan, bisa dimasukkan di situ. Nah, duduk dulu atau salaman dulu? Duduk dulu. Salaman dulu. Saya salam dulu. Terus gimana pegang tongkat salaman? Gimana? Tongkatnya diajak salaman. Ya. Bisa saja ya, tongkatnya dipegang di tangan kiri, terus tangan kanan salaman. Terus nanti dipersilakan duduk, lipat tongkat dulu, duduk, letakkan tas di samping. Ini sepertinya hal sepele ya, tapi kalau kalian tidak well organized, kemarin coba kata Pak Ferry apa? Baru dilihat tulisannya saja, saya lahir di Malang misalnya, tulis di Malangnya disambung, itu bisa jadi kemarin Pak Ferry bilang lamarannya disingkirkan, ini berarti nggak teliti, nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ayo, yang kalau nulis masih salah-salah, ke kata tempat, penunjuk waktu, belajar lagi. Memang harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar kan? Kita orang Indonesia. Jangan sampai lebih pintar bahasa Indonesia orang Jepang, orang Australia, itu di Jogja banyak sekali. Ya. Jadi kalau kalian terlihat gerobak-gerubuk gitu, itu salah satu tujuan sesi ini diadakan. Supaya kalian sadar bahwa detail-detail itu penting untuk diperhatikan. Nah, setelah duduk tetap tegak, smiling face, wajahnya senyum, jangan cemberut. Smiling face itu bukan berarti terus senyum terus bibirnya agak ditarik sedikit ke kanan ke kiri gitu. Jadi wajahnya nggak tegang lempeng kalau bahasa Betawi ya, lurus ke bawah gitu. Nanti coba tanya sama orang-orang yang ada di sekitar, bestie kalian yang selama ini membantu. Memang kita butuh mata orang lain untuk memberitahu karena kita tidak bisa melihat. Dan bicara nada suara orang yang wajahnya lempeng dengan yang sedikit tersenyum menunjukkan antusiasme dan keramahan, itu terdengar sama apa beda? Beda. Selamat pagi dengan selamat pagi. Mana yang saya senyum? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Meskipun mungkin interviewernya kan dia pasang muka ini ya serius gitu, nggak apa-apa, biar aja, itu tugas dia memang. Ada yang begitu, tapi ada juga yang saya bayangkan kalau ada juga tipe orang yang justru terlihat tampak biasa saja ya, interviewer, psikolog, tapi justru dengan begitu dia bisa mendapatkan apa ya, originalitas dari orang yang dia interview. Ada yang begitu. Nah,
komunikasi nonverbal tadi gestur sudah, baju, gerak, ekspresi wajah, apalagi intonasi suara dan volume suara. Kalau kita bicara dengan kepala menunduk, maka suara kita akan cenderung apa? Pelan. Tapi kalau wajah kita tegak menghadap ke depan, ekspresi suaranya juga akan berbeda. Jadi jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu pelan sampai interviewernya harus mencondongkan tubuhnya gitu untuk bisa mendengar suara kita. Nah, ayo cek siapa yang kalau ngomong suaranya masih pelan banget. Ya, kemarin tuh di Bandung ada tuh saya tanggal 21 lalu saya mengadakan belum soft skill training, baru orientasi dunia kerja untuk mahasiswa-mahasiswa Uninus, terus beberapa IAIN gitu ya. Ada yang gitu suaranya pelan sekali. Beda ya sama anak Jawa Timur ya. Itu sudah. Itu sudah. Tapi juga jangan terlalu keras, jadi wajar. Nah, menurut saya yang salah satu yang harus kita pelajari di OM itu adalah itu mengatur volume komunikasi. Ada tunanetra yang begitu. Mau bicara di depan forum dengan bicara dengan 2 orang, volume suaranya sama. Tapi ketika sudah diingatkan, saya bawa nih Putri Rohmayati namanya. Saya sudah cerita belumnya yang dia mahasiswa teknik informatika satu kelas sama Mas Rizky, tugas akhirnya bareng, wisudanya bareng. Tahun 2023 pertengahan saya bawa dia ke konferensi ICPI regional Asia Timur di Jogja. Materi presentasinya bagus kan, dia siapkan dulu, saya cek bagus. Saya minta dia menceritakan perjalanan dia sampai di titik dia saat itu mahasiswa sambil bekerja. Suaranya pelan. Padahal itu ballroom yang kapasitasnya 600 orang. Memang pakai mikrofon, tapi kalau suaranya pelan, datar gitu. Terus sudah selesai, kita duduk di satu tempat sambil makan. Kalau biasa saya evaluasi. Desember kemudian saya ajak dia ke Regional Youth Summit di Manila, bertemu dengan anak-anak muda tunanetra se-Asia Tenggara, kecuali Timur Timur, Brunei, ada 8 negara kalau tidak salah ya. Dan CEO ICPI yang mengorganize kegiatan tersebut, yang melihat tampilan Putri di Jogja 6 bulan yang lalu, surprise. Karena selama ini berarti tidak ada yang atau belum ada yang memberitahu Putri. Dan setelah saya beritahu, dia berubah. Everybody amazed. Orang sosoknya kecil, suaranya memang kecil, anak ya lembut, orang Jawa gitu ya, dari Wonosobo. Tapi dia setelah saya koreksi, dia punya kemampuan mengolah suaranya. Sehingga suara yang kecil itu bicara di mikrofon, di ballroom, di Regional Youth Summit, Blind Youth Summit, semua orang bisa tersihir dan nggak ada yang ngobrol waktu Putri bicara, semua mendengarkan dia. Karena dia bisa mengolah suaranya dengan baik. Itu karena intonasinya bagus. Bahasa Inggrisnya bagus, materi presentasinya bagus, tapi ketika cara menyampaikannya tidak menarik, audiens jadi malas mendengarkan. Nah itu juga bahasa tubuh, intonasi suara. Coba kalau misalnya Pak Ferry, trainer, terus bicaranya beliau datar gitu ya. Selamat pagi, sobat karir, antusias nggak kita? Tidak, tidur nanti 5 menit, 10 menit. Tapi kan beliau pandai ya, memainkan suara, kadang pelan dan tetap pada saat-saat tertentu diberikan tekanan-tekanan yang penting, sehingga kita juga bisa tahu bahwa ini Pak Ferry sedang menyampaikan
informasi yang penting, diberikan tekanan, intonasi. Itu juga bahasa komunikasi. Anjingnya lucu. Beda dengan, anjing. Yang kedua apa? Takut. Saya nggak usah bilang saya takut. Tapi dengan ekspresi suara, intonasi suara yang seperti itu sudah menunjukkan apa yang saya rasakan. Komunikasi non verbal. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita sedikit nanti simulasi. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, siapa? Ayo punggungnya tegak. Oh iya. Wah, kepala, leher, punggung, garis lurus. Katakan itu, kepala, leher, punggung, garis lurus. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Baik, Ya. izin bertanya, Ya. ketika interview kan kadang kita gugup ya Bu. Caranya untuk mengatasi kegugupan itu bagaimana? Oke. Gugup itu biasa. Bagian dari perasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan gugup itu pemberitahuan bahwa kita harus bersiap diri dengan baik. Nah, kemarin Pak Ferry sudah memberikan wawasan ya, sudah belajar, besok ujian sudah belajar, terus gugup, wah ngeblank semua jadi nggak bisa jawab. Tapi tadi kita bisa bicara sama, lakukan self talk. Kalau saya bicara pada diri sendiri. Ayo kita mau interview ya, misalnya kalau yang agama Islam Bismillah kita mau interview ya, kalau yang Kristiani yang Katolik misalnya dengan atas nama Bapa gitu ya, kita interview ya. Ayo tenang, jangan gugup. Kalau gugup nanti kita nggak bisa jawab pertanyaan dengan baik. Ngobrol sendiri nggak apa-apa, karena di dalam diri kita ini kan ada beberapa unsur. Kemarin Pak Ferry sudah sampaikan ya, kita bukan malaikat, tapi kita juga bukan setan. Tidak 100% benar, tidak 100% salah. Kadang cenderung ke malaikat, kadang cenderung ke setan misalnya. Memang begitu. Nah, gugup, ada unsur yang kekanak-kanakan dari diri kita, itu yang mengajak kita gugup. Tapi ada sisi dari diri kita yang dewasa sebenarnya. Ayo munculkan sisi kalian yang dewasa. Dewasa ini sebagai kakak yang mengatur adiknya, sisi kalian yang kekanak-kanakan. Ayo nggak apa-apa, kita coba, jangan gugup ya, kan kita mau interview. Itu satu. Kedua, tentu persiapkan diri dengan baik. Nanti kalian akan belajar ya apa pertanyaan yang biasa ada metode STAR. Nah, itu persiapkan. Apa itu STAR? Nanti bersama Pak Ferry dan Fasil. Sekarang itu salah satu metode yang diterapkan. Nah, persiapkan itu. Jangan cerita yang ngarang-ngarang, jujur. Pengalamanmu ini apa? Ceritakan. Waktu itu apa yang kamu lakukan? Ceritakan. Bagaimana hasilnya? Ceritakan, jujur. Nah, ketika menceritakan kekurangan misalnya, lakukan tapi jangan dieksploitasi seolah-olah belas kasihan. Jadi persiapkan diri. Fisik tadi sudah ya, bahasa tubuh sudah belajar, praktek gak apa-apa. Jalan bagaimana. Nah, itu insya Allah akan mengurangi kegugupan. Jangan lupa minum air putih. Itu juga bisa membantu mengatasi kegugupan. Tarik nafas panjang. Sudah belajar ya kalau biasanya di kelompok kecil ya, untuk mengatasi masalah-masalah ada hitungannya. Tarik nafas panjang, keluarkan. Itu juga bisa membantu mengatasi kegugupan. Gak apa-apa, pertama pasti gugup. Menembak pacar aja pertama gugup kan. Kalau sudah 3 kali, 5 kali pacaran, wah udah lihai nih. Iya. Bro. Gitu ya Mbak. Oke, mudah-mudahan membantu. Gak apa-apa diatasi, dikelola kegugupannya. Itu wajar. Yang
Yang penting kita kelola. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh sebentar. Ada kiri kanan. Kiri dulu deh. Yang bubuknya tadi kenceng. Silakan. Izin aja Bu. Dari ini tadi itu kayak mungkin yang jadi pertanyaan saya itu tentang komunikasi yang verbal kayak kontak mata Bu. Jadi saya kan official ya Bu. Nah, mungkin ada pengalaman Ibu atau gimana. Jadi kayak misalkan melakukan komunikasi itu kan sebaiknya antara dua orang itu atau misalkan komunikasinya dua orang itu kontak matanya juga jalan biasanya Bu. Nah itu yang saya rasakan gimana ya? Karena itu yang jadi permasalahan saya, kayak saya malu-malu gitu karena emang ketika saya tatap orang itu ya nggak tahu mata saya nggak bisa fokus. Nah jadi itu takutnya orang yang nggak nyaman atau gimana gitu. Makanya kalau misalkan saya komunikasi itu ya mau sipit-sipitin para orang Cina mau gimana soal malu kayak gitu. Jadi gimana kira-kira yang sebaiknya? Oke, baik. Nah ini alhamdulillah ya, saya senang ya ada yang jujur nih Low Vision. Low Vision ini terutama di Indonesia masih banyak yang tidak dididik secara benar, sehingga belum memiliki konsep diri yang tepat, masih menyembunyikan. Betul nggak? Tadi siapa yang tanya? Ricky. Kamu pernah tidak bilang sama orang yang sedang kamu ajak bicara, saya ini low vision, atau saya bisa melihat tapi hanya sebagian sekian persen? Pernah? Ya. Jadi jangan malu. Kenapa harus malu? Kan udah pakai baju. Malulah pada tempatnya. Kalau menunjukkan diri kalian, apalagi kalau Ricky mau pakai tongkat, udah, nggak perlu harus kontak mata. Namanya tunen. Kalau bisa kontak mata bukan tunanetra namanya. Nggak apa-apa. Yang penting hadapkan wajah kita ke sumber suara lawan bicara. Itu sudah cukup. Dan katakan bahwa kamu berpenglihatan lemah atau bisa melihat tapi sebagian, dan terserah kamu menjelaskannya dalam bahasa apa, tapi intinya katakan itu sehingga dia tidak misunderstanding atau salah paham. Nggak akan bisa kontak mata. Kalau bisa kontak mata namanya bukan tunanetra gitu ya Ricky. Nah berarti Ricky dan mungkin teman-teman Low Vision lain, ayo bangun konsep diri kalian yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan kondisi kalian. Saya punya teman Low Vision, jadi Ricky nggak sendiri. Dia selama dari kecil sampai lulus kuliah S1 tidak pernah bergaul dengan tunanetra. Ibunya juga tidak tahu anaknya low vision harus bagaimana gitu. Ibunya selalu mengatakan, jangan tunjukkan kekuranganmu, tunjukkan pada semua orang bahwa kamu tuh baik-baik saja gitu. Tapi kan anaknya jadi bingung. Jangan tunjukkan kekuranganmu, tapi pada saat tertentu dia harus melihat ke papan tulis yang jauh gitu, tak terlihat tanpa alat bantu. Jadi tidak apa-apa menunjukkan kekurangan pada orang lain, tapi tidak untuk dieksploitasi. Dengan menginformasikan pada lingkungan bahwa saya tunanetra, bawa tongkat, orang lain akan memperlakukan kita sesuai kebutuhan kita. Oh tunanetra berarti kalau nggak ada kontak mata ya nggak apa-apa. Ada yang saya termasuk yang mata nystagmus namanya. Jadi orang-orang matanya itu yang di bagian hitam bergerak-gerak. Ricky begitu tidak? Iya. Jadi nggak akan bisa fokus penglihatannya, karena selalu sering bergerak. Karena saya dulu pernah menjalani terapi massage dan itu bisa mengurangi, tapi tidak mengubah keadaan apapun gitu. Tidak mengubah buat saya jadi bisa melihat lebih jauh, tidak hanya meminimalisir nystagmus. Bagaimana mau kontak mata kan matanya bergerak. Jadi ayo kita membangun konsep diri yang benar. Karena belum membangun konsep diri yang benar, memang di Indonesia masih sangat jarang sosok-sosok